Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuhmilu qailaha ila abwabil jannah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tuayyidul mahabbata wa tarshudu qailaha ila abwabis sa'adah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil amin qaidil ummah muballighir risalah wa muaddil amanah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa salaka manhajahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama awsana Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun. Sadaqallahul azim wa balaghana Rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat Shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Jumat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak terasa pula bulan Ramadan dalam hitungan hari akan pergi meninggalkan kita. Banyak pertanyaan yang muncul di benak kita, apakah kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang? Tentu kita berharap kita masih diberikan umur panjang sehingga kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki catatan Ramadan kita pada tahun yang akan datang. Pertanyaan yang kedua, apakah amal Ramadan kita tahun ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa kita pantas untuk menyandang status sebagai orang-orang yang bertakwa, yang merupakan capaian yang diraih oleh orang yang berpuasa sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa itu Allah mengharapkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita dengar dan merupakan tradisi di negara kita bahwa ketika menyambut hari raya Idul Fitr muncul slogan, tema, tagline bahwasanya kita sedang menyambut kemenangan. Ada salah satu stasiun televisi yang selalu mengatakan bahwa Idul Fitri adalah merayakan kemenangan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah kemenangan atas siapa? Apa indikator dari kemenangan itu? Apa bukti bahwa kita memang betul-betul menang? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pertanyaan itu kita kaitkan bahwa kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan menahan hawa nafsu, kemenangan di dalam melawan hawa nafsu, muncul pertanyaan baru.
Kalau memang betul kita menang melawan hawa nafsu, kenapa kemenangan itu dirayakan dengan hura-hura, bahkan dengan melampiaskan hasrat dan hawa nafsu itu sendiri? Atau jangan-jangan yang dimaksud dengan kemenangan adalah bahwa kita tidak puasa lagi, bahwa kita bisa makan di siang hari, dan ada lagi yang beranggapan bahwa kita bisa melakukan maksiat di siang hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang menganggap bahwa Idul Fitri adalah hari pembebasan, bebas untuk kembali makan, bebas untuk melampiaskan syahwat dan hawa nafsu di siang hari, menandakan bahwa selama ini Ramadan kita bukanlah Ramadan untuk menyuburkan jiwa kita. Ramadan yang diselenggarakan selama ini atau Ramadan yang kita jalani selama ini adalah Ramadan hanya sekedar menggeser waktu makan dari waktu siang hari ke waktu sore hari. Ramadan yang kita jalankan adalah Ramadan yang sekedar menahan hasrat tetapi tidak bisa meregulasi emosi dan meregulasi syahwat. Ini artinya bahwa kita masuk dalam kategori sebagaimana yang Allah katakan di dalam Quran surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Nabi, maukah kalian kami sampaikan atau kami kabarkan tentang bagaimana orang-orang yang merugi amal perbuatannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang sia-sia amalnya di dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang paling baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan momentum bagi kita untuk melakukan refleksi, muhasabah, mengevaluasi perjalanan ibadah Ramadan kita. Mumpung Ramadan belum berlalu, mumpung masih di hari ke-23, masih ada sisa 6 atau 7 hari lagi. Barangkali di sisanya itulah kita bisa melakukan perbaikan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa hidup itu bergantung kepada bagaimana akhirnya. Innamal hayatu bil khawatim, bahwa kehidupan itu bergantung kepada bagaimana akhirnya. Apakah akhir dari semuanya itu husnul khotimah, atau justru sebaliknya akhir dari semuanya adalah su'ul khotimah. Demikian pula dengan Ramadan. Apakah ending dari Ramadan kita ini husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Begitu pula dengan pekerjaan kita. Apakah ending dari pekerjaan kita, karir di Pertamina Group ini kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Maka jika akhir dari semuanya itu adalah husnul khotimah, itu akan menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan, dan kenangan itu akan menjadi bagian dari kebahagiaan yang abadi di dalam kehidupan kita. Tetapi jika akhir dari semuanya itu adalah sesuatu yang buruk atau su'ul khotimah, maka kita akan selalu sedih manakala kita mengenang perjalanan akhir kita yang buruk, yang tidak berkesan, yang justru menimbulkan kesan negatif bagi orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan momen-momen yang sangat penting di bulan Ramadan, bukan di awal-awal bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Allah mewafatkan beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kebiasaan itu dilanjutkan oleh semua istri beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf pada hakikatnya adalah waktu break time kita, waktu jeda kita dari perjalanan kita menjalani kehidupan. 11 bulan kita hanya memperhatikan bagaimana kondisi badan kita. 11 bulan kita hanya memperhatikan aspek-aspek fisik dari kehidupan kita. Tetapi kita lupa bahwa jiwa kita sebenarnya sedang lelah, bahwa jiwa kita capek menghadapi berbagai macam tuntutan. Kita hidup di kota metropolitan, bahkan disebut sebagai megapolitan. Setiap hari kita dituntut untuk mampu melakukan banyak hal, multitasking. Dalam situasi seperti itu, maka berbagai macam penyakit jiwa muncul.
Padahal orang tua kita dulu tidak pernah mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Apa gangguan jiwa itu? Di antaranya adalah ADHD, NPD, BPD. Lalu kemudian gangguan jiwa itu juga berpengaruh kepada proses interaksi sosial kita, baik di tempat kita bekerja maupun di tempat kita tinggal. Interaksi sosial yang terbangun saat ini di kalangan masyarakat perkotaan bukanlah interaksi yang sifatnya tulus, tapi interaksi yang sifatnya transaksional. You get what, so then I get what. Kamu dapat apa, dan juga saya bisa dapat apa. Tidak ada satu interaksi yang betul-betul didasarkan karena kemanusiaan. Karena sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, yang sama-sama pertemanan itu kita bangun sampai nanti di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf merupakan waktu me time kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan persoalan berapa banyak sholat sunnah yang kita lakukan, bukan persoalan berapa kali kita khatam Al-Quran, tetapi yang paling penting adalah pesan apa yang kita dapatkan dari i'tikaf yang kita jalani, pesan yang kita dapat, value apa yang kita bisa bawa pulang, yang kemudian value itu kita kembangkan dalam interaksi kita sehari-hari, sehingga betul nanti pada hari raya Idul Fitri kita betul-betul kembali menjadi manusia biasa, tetapi dengan status baru, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh, keluar dari dosa-dosanya seperti manusia yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini punya makna yang sangat mendalam. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan malam Lailatul Qadar. Satu malam yang mungkin secara kasat mata biasa saja, tidak ada bedanya dengan malam-malam yang lain. Tetapi orang yang merasakan dengan iman akan merasakan getaran-getaran nur dari malam Lailatul Qadar. Sehingga siang hari dia merasakan manfaat dari i'tikaf atau ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Sehingga doa-doanya dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita bisa membuktikan firman Allah sebagaimana disebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sungguh aku ini sangatlah dekat. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan itu, sehingga di dalam hati kita tidak ada lagi keinginan untuk melakukan maksiat. Sehingga di dalam hati kita selalu terpancing dan termotivasi untuk melakukan ketaatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ketaatan tanpa terpaksa, tanpa keadaan di mana kita merasa dipaksa untuk taat, tapi kita secara spontan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika konsep 10 malam terakhir ini dipahami dengan baik, maka betul kita benar-benar meraih kemenangan atas hawa nafsu kita, menang melawan hawa nafsu kita, bukan kemudian kemenangan yang dirayakan dengan melampiaskan hawa nafsu sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita manfaatkan sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga dengan sisa-sisa terakhir, dengan amal yang kita lakukan, Allah Ta'ala maafkan semua amal yang lupa kita lakukan, semua amal yang tidak sempurna yang pernah kita lakukan di awal Ramadan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha satu doa yang sering dibaca di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan. Maafkan aku ya Allah. Maafkan jika ibadahku tidak sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan kami ya Allah jika ibadah yang kami lakukan tidak seperti ibadahnya para sahabat. Maafkan jika ibadah yang kami lakukan tidak sesempurna ibadah para salafus soleh. Maafkan jika puasa yang kita lakukan tidak seperti puasanya orang-orang soleh terdahulu. Semoga dengan maaf dari Allah Subhanahu wa taala itu, maghfirah dari Allah dicurahkan kepada kita, rahmat kita raih, barokah selalu mengiringi kita, dan kita insya Allah nanti dicatat sebagai orang-orang yang dikumpulkan bersama para nabi, para rasul,
para solihin di yaumul kiamah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalalil mubin wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qad faza man ittaqa li anna Allah ta'ala yaqulu innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarana wa amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sannal malaikatul musabbihuna ala qudsih. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardillahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa atba'it tabi'in wa 'anna bi rahmatillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at wa dha'if lahumul hasanat ya qadiyal muhimmat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alimas sirri minna la tahtiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kun lana haitsu kunna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.